jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News minggu ini. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 09011094400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 0831 1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702-508-3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Day Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah. Jangan lewatkan ibadah komsel setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI-Altar-Philadelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia Jakarta, agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Jumpa kembali kita dalam ibadah online Jemaat GBI Altar Philadelphia Jakarta, Minggu 20 September tahun 2020. Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Satu
Tuhan Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, dahsyat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau kumpulkan lagi kami lewat ibadah online Jemaat GBI Altar Philadelphia Jakarta. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau mau awali, Engkau mau tuntun ibadah kami di hari Minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya boleh jadi di dalam nama Yesus. Kami mau buka ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah kehidupan kita perlu tuntunan Tuhan. Dalam setiap lembah kehidupan kita, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang setia. Dia akan menuntun kita setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Yang penumbas masa maut, tuntun aku setakut. Pujianku, bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita mau nyatakan kecintaan kita kepada Tuhan lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Cinta yang sejati, cinta yang sempurna, hanyalah datang dari Dia, Tuhan kita. Dia yang mencintai kita tanpa batas, Dia yang mencintai kita tanpa syarat. Oh, perfect love. Oh, perfect love, all human thought transcending, lonely we kneel in prayer before Thy throne.
Yesus yang baik, saatnya kami akan siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan, menyambut firman-Mu. Biar Engkau mau berikan kami kerendahan hati, fokus, agar kami bisa menerima, bisa dibuat mengerti akan firman yang akan kami dengar. Lebih daripada itu Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi Bapak Pendeta Dr. Welly Sondak yang akan menyampaikan firman pada saat ini Tuhan, Engkau berikan dia roh pengertian, berikan dia hikmat dari surga, biarlah kata-katanya adalah ilham dari Tuhan, dan dia bukanlah dia yang berbicara Tuhan, tapi Engkau yang berbicara lewat dia. Berikan juga dia fokus agar dia bisa menyampaikan setiap firman yang telah dipersiapkan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan di pagi siang hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dalam acara ibadah online GBI Altar Philadelphia Jakarta. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih tentu saja kepada Bapak Pendeta Titus yang sudah memberi kesempatan boleh melayani pagi hari ini. Keluarga bahagia dan diberkati Tuhan adalah pasti harapan semua orang, semua keluarga di mana semua anggotanya saling mengasihi, saling menghargai, dan bertanggung jawab satu sama lain. Bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Namun, ternyata tidak semua keluarga mampu demikian. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan, telah menimbulkan berbagai kesukaran, bukan saja masalah kesehatan, tapi juga ekonomi keuangan yang dapat berakibat pertikaian, kekerasan rumah tangga, dan bahkan sampai kepada perceraian. Penggunaan narkotika, kecanduan game online, anak-anak kesukaran belajar online, dan lain sebagainya. Nah, belum lama ini kita menyaksikan di layar TV ada seorang ibu bahkan sampai tegak membunuh anaknya sendiri karena si anak tidak mampu belajar online. Nah, oleh sebab itu maka pagi hari ini sesuai dengan tema keluarga yang bahagia, tentunya satu keluarga diperoleh bila mana dia menikah. Nah, sebagai patokan di dalam pernikahan, ya tentunya kalau ditanya kenapa menikah, ya sesuai kehendak Tuhan, ingin memiliki teman hidup sebagai penolong, memperoleh pasangan, memuaskan nafsu seks, dan yang kelima memperoleh keturunan. Nah, memperoleh keturunan tidak berarti bahwa kalau kita katakan anak adalah berkat, tetapi tanpa anak pun bukan berarti tanpa berkat. Nah, dengan siapa kita menikah? Tentunya menikah harus dengan yang seiman. Karena Tuhan bilang tidak mungkin yang berbeda keyakinan bisa menjadi satu. 2 Korintus 6 pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17.
nanti bisa saudara-saudara baca sendiri. Jadi menikah dengan seiman tentu ini sesuai perintah Tuhan, karena tidak mungkin memperoleh persamaan antara yang telah dan belum dibenarkan. Terang dan gelap Tuhan bilang tidak mungkin dapat bersatu, dan lain sebagainya. Prinsip perkawinan yang bahagia tentunya ada beberapa persyaratan. Biasanya dalam konseling gereja sebelum pranikah, gereja memberi satu pemahaman bahwa perkawinan yang sukses harus didasarkan pada kesucian hati yang tulus untuk menjadi sepasang suami istri. Yang kedua, harus memiliki sama-sama keinginan untuk menjadikan rumah tangga Kristen yang bahagia. Dan yang ketiga, harus memiliki kesamaan pandangan. Sebab pernikahan ini hanya sekali seumur hidup, kecuali maut memisahkan. Yang keempat, memiliki keturunan. Tentunya kalau tidak ada bukan berarti tidak berbahagia, tetapi lebih berbahagia kalau memiliki anak. Yang kelima, tentunya memiliki cinta yang sejati. Dan yang keenam, biasanya pernikahan ini didahului oleh masa pertunangan yang sukses. Masa pertunangan dimaksudkan supaya ada saling kenal, saling mengerti apakah mau dilanjutkan atau tidak. Jadi lewat pertunangan kita biasanya memberi kesempatan supaya sebelum menikah mereka sudah bisa saling mengenal lebih dalam. Yang ketujuh, diberkati dalam pernikahan yang kudus di gereja. Nah, kita Kristen GBI hanya mengakui dua sakramen, yaitu sakramen pembaptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ini dianut oleh gereja kita. Nah, sedangkan gereja yang lain itu menganut 7 sakramen seperti gereja Katolik. Saya tidak akan bahas gereja Katolik, tetapi di gereja kita maka pernikahan itu hanya bukan sakramen, tetapi adalah pengukuhan pernikahan. Yang kedelapan, senang berdoa bersama. Dan yang kesembilan, menyatakan kasih kepada masing-masing pasangan lewat perkataan dan perbuatan. Jadi komunikasi harus baik. Nah, dengan adanya prinsip perkawinan ini, maka kita melihat bahwa kita punya hierarki di dalam pernikahan, yaitu suami di atas istri. Artinya suami itu, istri harus tunduk kepada suami, sebaliknya suami harus mengasihi sama seperti Kristus. Dan di atas kepala daripada suami ada Kristus, lalu di atas Kristus ada Allah Bapa. Jadi di sini tidak ada mertua, tidak ada mantu, tetapi yang ada di sini hanya suami, istri, dan anak. Itu menjadi satu keluarga. Ini ditulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Juga bisa kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22-25 dan Efesus 6 ayat 1 serta Kolose 3 ayat 18 dan 20. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk hal-hal ini. Silakan membaca sendiri karena ini sudah banyak kita pelajari di dalam pranikah. Nah, selanjutnya ketika semua syarat pernikahan sudah dipenuhi, ternyata masih banyak yang mengalami kesukaran berumah tangga. Terlebih
di masa-masa sukar seperti saat ini, hingga bahkan sampai harus berakhir dengan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Banyak orang tidak bisa berlangsung lama karena selalu masih mencari atau masih bermimpi untuk mencari yang terbaik. Jadi begitu banyak orang yang kehilangan hal-hal yang baik justru karena mereka masih mengharapkan yang terbaik. Padahal yang terbaik itu tidak ada, karena yang namanya laki dan perempuan, di suami dan istri, kelaminnya berbeda, tabiatnya berbeda, mana mungkin bisa sama. Oleh sebab itu, banyak yang masih bermimpi. Mimpinya ingin pasangannya itu seperti model Cinderella. Model Cinderella artinya dikatakan hidup berbahagia selama-lamanya. Nah, ini adalah satu kalimat yang sangat tragis, sangat bohong, penipuan dalam kesusastraan. Kalimat ini telah menjadikan mitos yang telah menyebabkan berbagai generasi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari satu pernikahan. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat cerita Cinderella, ini kan pangeran yang dalam pesta dansa tiba-tiba ada seorang putri yang cantik tapi kemudian hilang karena sudah lewat jam malam. Lalu dia mencari sang putri itu berdasarkan ukuran sepatu. Jadi kalau kita bilang Cinderella itu kawin dengan pangeran, maka Cinderella yang biasanya di dapur, biasa mencuci baju, karena dia menjadi anak tiri, karena bapaknya menikah, lalu dia banyak ditekan oleh ibu tirinya, banyak ditekan oleh saudara-saudaranya, apalagi setelah papanya meninggal, maka Cinderella ini hidup kesusahan, susah ya hidupnya. Nah, dia menjadi seperti pembantu rumah tangga dalam keluarga ini, dan akhirnya menikah dengan pangeran. Jadi dari segi status sosial, status satu pangeran, satu pelayan rumah, tetapi dikatakan bisa hidup bahagia selama-lamanya. Padahal yang cocok cuma apa? Sepatu aja. Nah, oleh sebab itu maka pengertian dari pernikahan yang sukses adalah suatu pernikahan yang bukan saja terjadi karena menemukan orang yang tepat, tetapi terlebih karena adanya kemampuan kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri dengan pribadi sesungguhnya dari orang yang mereka nikahi. Jadi ini berarti sukses karena mampu untuk saling menyesuaikan diri. Nah, banyak kita dengar orang yang menikah ingin dicintai. Nah, kalau ingin dicintai, ada seorang konsultan pernikahan bilang, kalau mau dicintai harusnya jadilah orang yang patut untuk dicintai. Jadi jangan bilang, wah sekarang ini banyak orang yang bilang kita mau menikah untuk mencari kebahagiaan. Padahal seharusnya menikah untuk memberi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan. Itulah ciri-ciri perkawinan yang sukses. Nah, jadi bukan hanya berdasarkan sistem marriage, sudah ukur mana yang paling cocok, tetapi ternyata setelah menikah baru ketahuan, dan kemudian
tidak mampu untuk berbagi, saling mengalah, saling memberi cinta. Nah, kita tahu fase pernikahan adalah ada 3. Pertama, masa bulan madu. Bulan madu artinya masa senang, bulannya masih ada madunya, tapi begitu madunya hilang, maka fase konflik atau fase menjadi pertengkaran, habis madu, akhirnya menjadi bulan-bulanan. Nah, kalau sudah bosan dengan fase konflik, barulah kemudian masuk dalam fase dewasa. Artinya sudah matang, mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya. Nah, berapa lama fase konflik tergantung dari pasangan itu. Ada yang sampai sudah kakek nenek masih saja terjadi konflik karena tidak mau saling mengalah. Jadi ini yang mau kita pelajari. Nyanyian Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau kita lihat dari nyanyian Siara ini, andai kata rumah itu kita andaikan seperti rumah tangga kita, kira-kira bagaimana jadinya ya? Coba kalau kita lihat gambar berikut ini. Ini satu rumah yang tidak terlalu besar, tetapi kelihatannya cantik sekali. Nah, kenapa ini disebut rumah yang baik sekali? Karena kita melihat ada fondasinya, ada dindingnya, ya, dinding pasti ada 4 sisi, lalu ada atapnya. Nah, kalau ini kita umpamakan dalam rumah tangga kita, maka tentunya apa sih yang menjadi dasar bangunan daripada rumah tangga kita? Maka dasar daripada bangunan rumah tangga kita harusnya menjadi Yesus Tuhan yang menjadi landasan daripada rumah tangga kita. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini harus menjadi dasar daripada setiap rumah tangga Kristen. Dasar daripada rumah tangga Kristen, kenapa? Karena kita tahu Kristus memiliki cinta kasih, dasarnya adalah agape. Jadi Yesus memiliki cinta kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Jadi paling sedikit kalau dari unconditional love bisa turun jadi sedikit derajatnya menjadi fileo, maka berarti kasih Kristus itu menerangi keluarga ini dan antar keluarga ini, kemudian saling berbagi kasih yang namanya kasih fileo, yaitu kasih di dalam rumah tangga Kristen. Nah, jadi orang yang membangun di atas batu dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 itu adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau saja hubungan Yesus sebagai dasar hubungan suami istri seperti hubungan Yesus dengan gerejanya, maka tentunya akan terjadi hubungan yang sangat manis, di mana seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 24, di mana istri tunduk kepada suami seperti Kristus. Begitu juga suami sebagai kepala daripada istri sama seperti Kristus terhadap jemaatnya, sehingga dialah yang menyelamatkan tubuh
Jadi karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Nah, kalau kita dengar ini, jangan suami lantus GR ya, karena ada di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 24, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Lalu ini perintah kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus mengasihi jemaat dan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita umat manusia. Oleh sebab itu, maka suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Ini kita bisa baca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-28. Nah, kalau kita lihat gambar ini, inilah contoh yang nyata. Ada Menara Eiffel 1889 dibangunnya oleh Gustave Eiffel. Ini ternyata untuk mengenang revolusi Prancis dan menjadi lokasi Paris World Fair. Ini proyeknya berlangsung selama 2 tahun. Tinggi menara kurang lebih 300 meter, tambah antenanya 21 meter, tapi tetap tegak kokoh, tidak goyang. Kenapa? Karena dia kakinya ini berdiri di atas batu yang kuat, sehingga menara ini diterpa angin, tidak menjadi goyang, tidak menjadi roboh. Sebaliknya Tuhan bilang sangat bodoh kalau dibangun di atas pasir. Di atas pasir artinya fondasinya tidak. Nah, dibangun di atas pasir ini kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 26 dan 27, dan dikatakan sebagai orang bodoh. Tentunya kalau ini diandaikan pasir ini di zaman sekarang, kalau bangunan di pasir, maka rumah tangga yang dibangun dengan dasar pasir ini misalnya dengan hanya berdasarkan tanggal lahir, astrologi, hitung sio, ada yang pergi Koamia dan Ciamsi di Kelenteng, ada yang menikah hanya karena mau balas budi, jadi dijodohkan oleh orang tua. Juga ada yang bilang, aku mau kawin hanya untuk perbaikan keturunan. Jadi terpaksa yang orangnya yang pendek mencari yang tinggi, yang kaya mencari yang miskin, supaya dia bisa ada perbaikan nasib. Nah, lebih celaka lagi ada yang berasumsi bahwa jodoh dari Tuhan. Waduh, Tuhan yang dijodohkan. Lalu kalau sudah bertengkar, kacau balau, baru mau salahkan Tuhan. Padahal waktu mau menikah tidak tanya Tuhan. Menikah bahkan dengan yang tidak seiman. Jadi kemudian kalau ada masalah di belakang hari, dan pasti itu akan timbul banyak masalah, karena bagaimana nanti di dalam pendidikan anak-anak pasti akan saling tarik ulur, mau ikut bapak atau mau ikut ibu yang berbeda agama. Nah, ini kalau dari bangunan kita bisa lihat, ini ada satu bangunan namanya Menara Pisa atau Bonanno Pisano. Bonanno Pisano ini adalah tempat diletakkan lonceng dari Katedral Maria Maggiore. Tingginya 55 meter, 8 lantai. Dan ini adalah proyek yang menaranya ini 1173 pada waktu itu. Nah, proyeknya ini sudah berlangsung 176 tahun baru jadi. Pas lagi mau selesai, tiba-tiba bangunannya menjadi miring. Nah, karena ini dianggap penting, mau coba-coba ditegakkan, ternyata gagal. Sudah menghabiskan dana sampai 25 miliar dolar juga masih gagal. Jadi diperkirakan menara ini akan roboh
kurang dari 300 tahun yang akan datang. Jadi miring bukan karena kesalahan desain, bukan karena proses pekerjaan atau bencana alam, tetapi karena dasar bangunan yang tidak kuat sehingga tidak mampu menahan berat bangunan yang ada di atasnya. Jadi orang bijak berarti mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan, sedangkan orang yang bodoh berarti hanya mau mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Jadi ini menjadi teguran bagi kita, rumah tangga kita, supaya kalau mau berbahagia harus bijaksana, dengar, lakukan apa yang Tuhan mau dalam keluarga ini. Nah, di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, maka semua orang yang melakukannya disebut berakal budi yang baik, dan puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Mazmur 112 ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Jadi ini menjadi pegangan bagi kita. Makanya keluarga Kristen kalau mau berbahagia harus rajin baca firman Tuhan supaya bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk dia boleh lakukan. Berarti harus rajin ikut Bible study, ikut PA, ikut komsel, khotbah minggu diikuti. Jadi dengan demikian dapat memahami apa yang Tuhan ingin untuk dia boleh lakukan. Nah, tanpa Tuhan tentu tidak berdaya. Itu sebabnya Bapak Gembala kita sering memberi contoh di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berarti barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Gembala bilang harus berakar ke bawah, tumbuh ke atas, berarti menjadi berbuah. Dan setelah menjadi berbuah, berarti keluarga Kristen harus menjadi penyalur berkat, menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang bukan Kristen. Sehingga keluarga Kristen ini bukan hanya kerjanya bertengkar sehingga orang dibilang, wah ini keluarga Kristen macam mana ini. Tetapi kalau keluarga ini penuh kerukunan, tentu banyak orang mau menjadi keluarga Kristen, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita sudah bicara fondasi yang begitu penting. Nah, sekarang kita mau bicara tentang dinding rumah. Dinding rumah yang pertama harus memiliki komunikasi yang baik, good communication. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3, kita melihat bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa. Tentunya ketika Hawa diciptakan oleh Tuhan itu setelah Adam. Jadi Adam sudah ada lebih dulu. Adam sudah memberi petunjuk bahwa di Taman Firdaus itu ada dua pohon, pohon pengetahuan dan yang satu lagi pohon yang baik dan yang jahat. Maka Tuhan bilang, kamu jangan makan dari buah pengetahuan itu, sebab kalau kamu makan kamu akan mati. Tentunya perintah ini disampaikan kepada Adam sebelum Hawa ada. Nah, gilirannya Adam harusnya menyampaikan baik-baik kepada Hawa. Ternyata hal ini tidak dilakukan, sehingga akibatnya Hawa jatuh, ditipu oleh iblis. Nah, kalau kita lihat kemudian mereka kemudian setelah diberi pakaian dan diusir jatuh dalam dosa, maka kita melihat anak-anak mereka pun
kelihatannya tidak paham dengan korban bakaran. Kita lihat Habel dan Kain. Kain mempersembahkan buah yang terbaik dari hasil kebunnya. Sebaliknya, Habel mempersembahkan korban dari hewan. Ternyata korban daripada Habel diterima Tuhan, sedangkan korban dari Kain tidak diterima Tuhan. Sehingga Kain begitu benci lalu membunuh Habel. Nah, di sini kita melihat bahwa komunikasi antara Adam dan Hawa kepada anak-anaknya ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik, sehingga Habel mengikuti petunjuk memberi persembahan kurban binatang, sedangkan Kain dia tidak mengikuti petunjuknya. Nah, jadi komunikasi yang baik ini perlu dialami. Nah, kalau kita lihat keluarga yang katanya happy family zaman now, kalau kita lihat gambar ini mungkin kita ketawa, tetapi ada kemungkinan kalau kita potret di rumah masing-masing mungkin juga ada potret yang seperti ini. Jadi mau apa jadinya? Kakek, ini oma, opa, anak, cucu, semuanya pegang game. Nah, kira-kira kalau udah begini komunikasinya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, berantakan sudah. Jadi good communication berarti suami harus menjadi pendengar yang baik. Biasanya istri menyampaikan sesuatu biasanya bukan untuk memperoleh solusi jawaban, sebab sesungguhnya istri sudah punya jawaban sendiri. Jadi hanya sekedar memberi informasi apa yang sudah dia rencanakan dan putuskan. Tentunya gawat, bukan? Jadi kalau istri menyampaikan pendapat atau bertanya, dia sudah tidak membutuhkan jawaban, hanya ingin mendapat anggukan kepala. Jadi hal yang demikian sama seperti ketika seseorang berdoa. Dia lebih sering memberitahu apa yang sudah dia rencanakan dan dia putuskan, hanya tinggal meminta Tuhan untuk setuju, tanda tangan saja, restuinya. Jarang dia mau mendengar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Apakah Tuhan setuju dengan rencana kita? Apakah Tuhan restui? Maka ini kadang-kadang kita hanya berdoa, kita sudah memilih pasangan, tinggal minta Tuhan tolong restui kami. Biarlah istri saya menjadi yang terbaik, biarlah suami saya menjadi yang terbaik. Jadi pilihan sudah ditetapkan, baru mau tanya kepada Tuhan. Ini celakanya komunikasi yang tidak baik. Nah, sebagai pemimpin gereja, ini juga perlu diperhatikan agar informasi yang disampaikan ini harus pada waktu yang tepat. Ini di Amsal 15 ayat 23, waktunya harus tepat, lalu penyampaiannya harus akurat, dan yang ketiga yang disampaikan adalah hal-hal yang penting dan bijaksana, dan yang keempat penyampaiannya harus menjadi bisa memberikan motivasi. Jadi pemimpin gereja harus juga memperhatikan bagaimana agar informasi yang disampaikan ini dapat diterima pada waktu yang tepat, informasinya akurat dan penting serta bijaksana, serta memberi motivasi supaya anggota gereja menjadi paham dan mau melakukannya. Nah, di dalam komunikasi, kalau kita melihat gambar ini, maka kita melihat betapa kejamnya binatang ini memangsa anaknya. Mungkin karena pikirnya, mungkin karena dia sedang kelaparan. Tetapi kalau induk ini yang kita lihat mungkin lagi kelaparan, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain,
ternyata dia bukan kelaparan, tapi mungkin dia mau memindahkan anaknya, mungkin ada bahaya sehingga dia mau pindahkan sang anak. Jadi ternyata tidak demikian, tidak untuk memangsa tetapi untuk memindahkan atau menyelamatkan sang anak. Jadi perspektif, ya, pandangan bisa berbeda tergantung sudut pandang. Nah, kalau kita lihat juga dalam cerita Ayub, maka kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 berkata, maka berkatalah istrinya Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan biarlah engkau mati saja. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini, maka kalau kita melihat peristiwa ini dari pandangan, ya, dari pandangan istri Ayub, maka tentunya hal ini berbeda, akan kita munculkan komentar kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang suami, terlihat istri ini tentunya sangat kurang ajar, ya. Masa suami sudah jatuh miskin, sudah penyakitan, lalu dibilang mati saja kau. Tetapi kalau dipandang dari sudut pandang istri, mungkin istri Ayub ini sedang kesal. Mengapa kesal? Dia tidak sampai hati melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sudah begitu setia kepada Tuhan, tapi masih harus mengalami penderitaan seperti itu. Maka yang kedua yang kita lihat, bagusnya istri Ayub ketika mendengar hardikan Ayub, maka istri Ayub ini diam. Mungkin dia sakit hati, tetapi dia tetap diam, tidak membantah. Nah, ini luar biasa. Dia tidak mau bertengkar, tidak minta diceraikan saja kalau begitu. Nah, mungkin Ayub, istri Ayub ini menyadari betapa Ayub sudah letih, sudah lebih menderita dibanding dirinya, sehingga dia mau mengalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan istri di zaman now saat ini? Kira-kira kalau ada komplain dari suami, kira-kira bagaimana jawaban istri? Bagaimana sikap istri? Apa pulangkan saja atau minta cerai dan lain sebagainya? Pasti tidak seperti istri Ayub. Jadi kalau saya mau bilang dari pandangan istri Ayub, istri Ayub ini luar biasa. Amin. Nah, dinding rumah yang ketiga adalah trust, saling percaya. Dikatakan saling percaya akan membawa damai. Jika ada trust, maka mungkin kalau suami pulang larut malam, istri langsung, kalau tidak ada trust, ya, istri langsung marah-marah tanpa bertanya terlebih dahulu. Mungkin kamar tidur sudah dikunci, makanan sudah diangkat karena pikirnya dia sudah capek menunggu suaminya. Tetapi kalau dia mau sabar, layani suami dulu, lalu kemudian nanti ada kesempatan dia boleh bertanya kenapa suami terlambat pulang. Mungkin ada kemacetan di jalan, mungkin ada kerusakan kendaraan, mungkin ada pekerjaan lembur yang tiba-tiba harus diselesaikan. Maka kalau ini yang dilakukan, maka rumah tangga ini akan harmonis. Tetapi kalau sudah kelelahan pulang, tidak langsung dilayani, malah ditegur, maka pasti timbul pertengkaran. Jadi kepercayaan ini, trust ini akan membawa kedamaian, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Yang ketiga,
Dinding yang ketiga adalah relax, miliki rasa humor. Rasa humor ini kalau di masyarakat Chinese kelihatannya ada kebiasaan ayah itu sering terlihat kaku. Kenapa kaku? Karena harus menjaga wibawa. Urusan keluar mencari nafkah adalah urusan suami. Sedangkan istri, ibu rumah tangga kelihatan lebih rileks, mampu mengayomi anak-anaknya, menjadi pengantara jika ada masalah antara anak dan ayah, serta bertugas mengurus merawat anak-anak. Maka tanpa memiliki rasa humor, keluarga akan mudah tersinggung dan retak. Tapi jika semuanya ini memiliki sifat humoris, maka situasi pasti menjadi nyaman. Ada masalah menjadi cair saja, tidak ada masalah, karena semuanya dapat diselesaikan dengan rileks, dengan baik. Itu sebabnya kita sering menyaksikan ada pelawak yang posturnya sudah pendek, gendut lagi, tidak tampan, tapi punya istri yang cantik-cantik. Kenapa ya? Bisa punya istri yang cantik. Apakah karena pelawak itu punya banyak uang? Mungkin. Tapi harus kita sadari, karena suami yang pelawak ini ternyata tidak kaku. Tidak kaku karena dia relaks, punya rasa humor, maka istri selalu terhibur. So, yang belum nikah cari aja pelawak biar tetap happy dalam rumah tangga. Nah, di Inggris pernah ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal tapi tidak mampu menikah dengan perempuan yang baik, malah nikah dengan janda. Sudah janda cerewet lagi. Saat suami di atas mimbar, istri bisa teriak-teriak menjelekin suami. Kalau lagi waras, dia tulis ke atas mimbar satu surat pendek supaya disampaikan kepada suami. KISS, K-I-S-S. Maksudnya apa? Itu satu istilah, keep it short, ya, stupid. Ya, maksudnya itu. Akhirnya satu saat istrinya sudah dipanggil pulang. Lalu banyak jemaat memberi selamat kepada Pak Pendeta. Sekarang kamu sudah terbebas, ya, puji Tuhan. Tapi Pak Pendeta bilang, loh, aku sangat sedih karena aku bisa begini karena ada tukang kritik yang tajam. Dialah yang selalu mengkritik saya dan membuat saya tiap hari harus berusaha lebih baik. Tanpa dia, tak mungkin saya bisa berhasil seperti saat ini. So, bersyukurlah dengan apa yang ada, sebab istri adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Mana ayatnya? Amsal 18 ayat 22 berkata, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Jadi di dalam Injil bahasa Inggris yang lain bilang, siapa yang mendapat istri berarti dia memperoleh sesuatu yang dapat dinikmati, berarti memiliki kenikmatan sebagai pemberian Tuhan. Jadi sebagai blessing daripada Tuhan. Dinding yang keempat adalah fleksibel. Dunia terus berubah, harus mampu memilih dan memilah mana yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau fleksibel berarti saat gempa bumi biasa kita lihat bangunan yang terbuat dari kayu bambu jarang sekali yang ambruk dibandingkan rumah yang dari beton. Kalau ada gempa bumi biasanya langsung anjlok. Begitu juga kalau kita perhatikan pohon kelapa, ditiup angin makin kencang, tidak roboh karena batang pohonnya fleksibel dan akan masuk akarnya lebih dalam ke tanah. Sebab itu kita harus fleksibel. Yang penting kalau kita fleksibel, kita harus mampu memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bermanfaat. Itu kita bisa baca sama-sama di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Atap rumah adalah kasih yang terakhir. Atap rumah itulah kasih.
Tanpa kasih maka rumah tangga Kristen akan hancur. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi atap rumah kasih akan mampu dengan kasih Allah, akan mampu menutupi segala dosa, mau saling memaafkan. Jadi ini kita bisa baca lebih lanjut nanti masing-masing 1 Petrus 4 ayat 8 dan Roma 12 ayat yang ke-10. Ya, dengan menabur kasih pastilah akan menuai kebahagiaan. Dan sering kita membaca pengertian kasih itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Kita tidak punya banyak waktu, silakan baca sendiri. Juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7 bahwa kita bersukacita. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan ia menutupi segala sesuatu, percaya sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sebagai kesimpulan, membangun rumah tangga Kristen yang bahagia dan sukses kelihatannya sederhana, tapi butuh waktu bertahun-tahun, bahkan seumur hidup untuk mampu saling memahami dan mencintai dan membahagiakan. Dengan membaca firman Tuhan, berarti kita pahami, temukan rencana Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Rajin beribadah bersama-sama dan mau layani Tuhan. Itulah ciri-ciri keluarga Kristen yang berbahagia. Jadi ingat, tujuan dan motivasi pernikahan sekali lagi bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi seharusnya untuk memberi kebahagiaan. Dan jika ini kita lakukan bersama-sama, maka pastilah pernikahan akan sukses, langgeng, bahagia. Ya, karena Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Jadi begitulah firman Tuhan yang kita renungkan, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya Dewi akan menyanyikan lagu Kasih. Kasih pasti memeluk
Mari kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini ya Tuhan, seberapa kami yang bisa mengikuti ibadah online lewat firman-Mu, ya Tuhan, kami boleh mendengar akan nasihat-Mu. Di tengah-tengah kesukaran, baik kesukaran kesehatan, kesukaran ekonomi, keuangan, banyak rumah tangga yang mengalami kesulitan, pertikaian, hingga mungkin berakhir dengan perceraian, dan ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar bahwa bukan saja memiliki pasangan yang cocok, tetapi hendaklah kedua belah pihak saling menyesuaikan diri, saling mendahului untuk membagi kasih, memberi kasih. Lewat firman yang telah kami renungkan, dasar iman kepada Kristus itulah menjadi dasar rumah tangga keluarga Kristen yang bahagia. Dan tentunya kalau rumah memiliki dinding, maka rumah tangga Kristen itu perlu ada komunikasi yang baik, saling percaya, rileks, memiliki rasa humor, serta fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena dunia ini terus berubah. Harus mampu memilih dan memilah mana yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu. Dan pagi ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kami tahu ya Tuhan betapa sukarnya masa COVID-19 ini. Sebab itu Tuhan, berilah kemurahan kepada pemimpin negeri kami. Hikmat marifat-Mu boleh menyertai pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden, Menko, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Camat, bahkan sampai tingkat kelurahan. Semua aparat biarlah Tuhan dapat melayani masyarakat kita dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pasien yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena menderita COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau beri kemurahan, beri ya Tuhan pertolongan, campur tangan-Mu, sehingga lewat kuasa-Mu, kasih-Mu, maka mereka akan memperoleh kesembuhan yang sempurna. Kami rindu ya Tuhan, saudara kami yang sedang dirawat maupun yang berada di rumah, yang sedang menderita, sedang dalam masa isolasi. Tuhan juga memberi pertolongan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan dapat kembali sembuh dan kembali ke rumah tangga masing-masing. Begitu juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang mungkin banyak yang masih dalam konflik akibat pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau mau taruhkan rendah hati, mau saling memaafkan, karena lewat mau memaafkan itulah keluarga Kristen yang bahagia ini dapat bersatu kembali. Mungkin ada hal-hal yang dianggap tidak mungkin lagi, tetapi kalau kita mohon
hadirat Tuhan, kasih Tuhan yang hadir dalam pribadi masing-masing. Biarlah Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami yang mungkin ingin berpisah, biarlah Tuhan Engkau kembalikan. Satukan kembali mereka dengan kasih Kristus, kasih agape, sehingga mereka Tuhan dapat menyatu kembali, harmonis, dan dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami ingat juga buat Gembala Sidang gereja kami, Bapak Pendeta Titus Agai Handoyo, yang saat ini berada di Singapura dalam proses pemulihan. Kami tetap mendoakan biarlah hamba-Mu ini diberi kekuatan, kesehatan yang sempurna, pemulihan boleh terus berlangsung, sehingga pada waktunya kami rindu hamba-Mu ini akan kembali ke Jakarta dan dapat melayani kami dan dimanapun yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang juga berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau beri mereka yang terbaik, sebagaimana sepanjang minggu-minggu atau tahun-tahun yang lampau mereka Tuhan sudah pelihara. Biarlah pada tahun yang akan datang mereka tetap memperoleh kasih setia Tuhan dan boleh melayani Tuhan dengan kasih, dengan kerelaan dan sukacita. Engkau buka jalan pekerjaan, Engkau berikan kesehatan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bagi yang belum memperoleh pekerjaan, Tuhan kiranya juga menolong mereka. Ini saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari buka tangan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita sebagai gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Mengakhiri ibadah di hari Minggu ini, kita akan menyaksikan satu lagu yang luar biasa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap selalu bersinar dimanapun kita pergi dan berada, menolong orang lain dimanapun kita pergi dan berada, dan Dia tetap akan menyertai kita karena kita dimenangkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun ku berada.
kita pada hari ini. Kiranya tetap kita bersinar kemanapun kita pergi dan berada. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita dan happy Sunday.